Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para viewer dan subscribernya kanal YouTube Yunizal Bach? Jumpa kembali kita hari ini dengan saya Yunizal Bakhtiar di kanal YouTube kita ini, tempat kita berdiskusi, tempat kita sharing bagaimana kita bisa menjual lebih banyak dan dengan cara yang lebih mudah. Video sebelumnya kita udah bahas sikap kita supaya kita bisa disenengin orang. Ada 7 sikap ya. Bagi yang lupa silahkan kembali ke video sebelumnya, atau bagi teman-teman yang belum menyaksikan video itu silahkan lihat di video sebelumnya 7 sikap kita supaya kita bisa disenangin oleh orang. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas 3 poin, 3 hal yang sangat penting kita pahami ketika kita bernegosiasi, ya, supaya keinginan kita ini, upaya kita untuk menjual bisa direspon dengan baik oleh calon konsumen. Nah, ada 3 hal yang penting Anda pahami dalam bernegosiasi. Pertama, tempatkanlah diri Anda pada posisi mereka. Nah, ini namanya empati ya, bukan simpati tapi empati. Empati itu apa? Menempatkan diri kita pada posisi mereka. Kemampuan kita melihat persoalan dari sudut pandang mereka. Ini adalah satu keunggulan Anda dalam bernegosiasi. Kenapa? Biasanya ketika orang menolak, tentu kita harus menyiapkan sebuah handling objection atau penanganan penolakan. Nah, mengapa mereka menolak? Ini yang paling penting yang harus kita pahami. Untuk bisa tahu bagaimana, kenapa mereka menolak, apa alasan yang sesungguhnya dari penolakan mereka, maka kita harus memposisikan diri kita pada posisi dia. Kita harus melihat masalah ini dari sudut pandang mereka. Ketika kita paham sudut pandang mereka, kita menjadi tahu kenapa mereka menolak. Kita bisa membuat satu jawaban yang efektif untuk menangani penolakan mereka tersebut. Jadi nomor 1 apa? Nomor 1, berupayalah untuk melihat persoalan, melihat perbedaan itu dari perspektifnya mereka. Itu nomor 1. Nah, nomor 2, ini yang penting juga, jangan menyimpulkan niat mereka berdasarkan ketakutan kita, gitu loh. Ya, jangan menyimpulkan niat mereka berdasarkan ketakutan kita. Mungkin kita takut ketemu orang yang katakanlah tampangnya brewokan, rambutnya gimbal. Ketika kita bertemu mereka, kita udah takut duluan. Artinya kita menyimpulkan niat mereka berdasarkan ketakutan kita yang kita dapatkan dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Jadi, teman-teman, jangan menggunakan perspektif kita untuk menilai orang, gitu ya. Oke. Kita melihat calon konsumen nih. Ini rasa-rasanya nggak beli ini. Nah, itu kita sudah menyimpulkan niat mereka untuk tidak beli berdasarkan ketakutan kita. Sebenarnya kita tidak mengatakan orang itu tidak akan beli, cuma mungkin karena rumahnya terlalu besar, mobilnya terlalu bagus, kita takut untuk bertemu, maka kita simpulkan saja, ini nggak mungkin beli ini produk. Anda baru boleh yakin orang itu tidak akan beli ketika Anda sudah tawarkan, Anda sudah prospek sedemikian rupa, dan dia tetap kekeh untuk tidak beli. Jadi tugas Anda adalah coba saja untuk presentasikan. Presentasikan lagi, dan coba lagi untuk presentasikan. Yang ketiga, jangan menyalahkan mereka atas permasalahan kita. Oke. Sebenarnya kita yang bermasalah, kita salahkan orang. Contoh gini, waduh, orang ini susah banget dikasih pengertian. Pertanyaannya, benarkah dia yang susah dikasih pengertian, atau Anda yang tidak mampu memberikan penjelasan dengan baik?
orang ini pelit banget. Dia pelit atau Anda nggak mampu meraihnya untuk minta duit? Oke. Orang ini sulit ditemui. Apakah memang itu sulit ditemui atau Anda yang tidak pas mencari timing untuk ketemu dia? Orang ini susah diajak ngobrol. Apakah memang dia yang susah diajak ngobrol atau Anda yang nggak paham cara ngobrol dengan dia? Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas kekurangan kita, atas permasalahan kita. Pada kesimpulannya untuk poin ini, teman-teman, saya ingin sampaikan, kita tidak akan pernah bisa merubah orang. Ya, dalam pepatah itu sering dikatakan, kita tidak bisa merubah arah angin. Yang bisa kita ubah adalah arah layar. Kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa kita lakukan adalah cara kita untuk melakukan pendekatan dan approach kepada mereka. Gimana? Nggak enak banget ya kalau harus menyalahkan diri sendiri. Tapi seperti itulah harusnya, karena kita nggak bisa memperbaiki orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki diri supaya lebih sesuai berbicara dengan mereka. Baik teman-teman, 3 saja. Apa itu yang 3 tadi? Masih ingat? Coba tulis di kolom komen deh, supaya Anda ingat betul. Oke, kita berjumpa di video berikutnya. Masih ditunggu kolaborasinya dalam bentuk subscribe, like, and share, supaya kita bisa memberikan sharing hal-hal baik, hal-hal positif tentang bagaimana caranya kita bisa menjual dengan banyak dan cara yang mudah. Bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.